orang memahami sekarang bahwa rumah tangga itu perjalanan ibadah seumur hidup, sehingga pun kesabarannya juga seumur hidup kan Ustaz? Ya tentu memang untuk urusan rumah tangga ini adalah ibadah salah satu yang paling lama kan. Karena untuk sholat, untuk puasa, untuk haji dan ibadah yang lainnya itu waktunya singkat saja. Hanya mungkin Ramadan 1 bulan, sholat mungkin 5-10 menit, bahkan jarang sekali sampai 10 menit kan. Tapi pernikahan itu ibadah yang kita harapkan bisa kita lakukan dan terus bernilai ibadah sepanjang usia. Mulai kita mengucapkan ijab qabul sampai kelak kita meninggal dunia tentu dengan izin dan pertolongan dari Allah. Maka tentu persiapannya juga harus matang. Sholat saja kita perlu ilmu kan, yang 5 menit. Maka untuk ibadah yang panjang juga tentunya memerlukan ilmu. Maka tetap dua sisi Ustadz ya? Dua sisi, semuanya begitu. Kalau ada baiknya kita diperintahkan untuk merawat dengan baik. Ya. Kalau ada kurang baiknya kita disuruh bersabar dan memperbaiki keadaan. Dan memperbaiki, betul. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Maka ada ungkapan yang sangat keren gitu ya. Apa ungkapannya? Menikah dengan orang yang engkau cintai itu kemungkinan, tapi mencintai orang yang telah engkau nikahi adalah kewajiban. Nah berarti sekarang nomor 1, tetap cintai orang yang ada di sisi Anda. Itu poin penting nomor 1. Jangan sampai menampakkan kebencian. Nah, ini kadang-kadang kita salah. Kadang-kadang kita mentang-mentang, wah saya nggak cinta sama kamu, saya nggak cinta sama kamu, saya cinta sama dia. Cuma ini dorongan orang tua ini keadaan yang menjadikan saya harus nikah sama kamu. Nah ini menampakkan kebencian dan itu jangan, karena Anda akan melukainya. Sebagaimana ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu ditanya oleh seorang laki-laki, yang laki-laki ini memiliki anak gadis yang sudah siap menikah. Dibilang, wahai Abu Hurairah, aku memiliki seorang anak perempuan masih gadis dan dia siap menikah. Fa ila man uzawwijuha, kepada siapa aku harus menikahkannya? Artinya aku harus cari mantu laki-laki semacam apa? Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kriterianya mudah sekali. Gak harus tingginya sekian, berat badan sekian, pekerjaannya ini, kulitnya seperti ini. Apa kata Abu Hurairah? Zawwijha at-taqi. Nikahkan anak gadismu dengan seorang laki-laki yang kriterianya hanya 1. Apa itu? Dia orang yang bertakwa. Dia orang yang bertakwa. Kenapa harus dinikahkan anak gadis kita dengan orang yang bertakwa? Dikatakan oleh Abu Hurairah, ketika dia mencintai putrimu, maka dia akan memuliakan putrimu. Tapi ketika ternyata dia tidak mencintai putrimu, apa yang terjadi? La yazlimuha. Minimal orang yang bertakwa tidak akan berani zalim kepada anak perempuanmu. Jadi ketika kita menikah dengan laki-laki yang bertakwa, seorang wanita yang bertakwa, apapun yang terjadi, cinta, nggak cinta, sudah tua atau masih muda, masih bisa menjalankan menjalankan tugas secara biologis ataupun sudah tidak mampu, ketika dia adalah pasangan yang bertakwa, minimal Anda tidak akan dizalimi olehnya. Nah, maka sikap yang pertama ketika Anda menikah dengan orang yang tidak Anda cintai atau cintaku milikmu, ragaku miliknya, seperti itu. Nah maka minimal nomor 1, jangan tampakkan kebencian kepada orang yang saat ini ada di samping Anda dan hidup bersama Anda dan dia menjadi pasangan hidup Anda. Jangan tampakkan kebencian. Walaupun Anda tidak mencintainya, minimal jangan tampakkan apa? Kebencian. Contoh, ini dalam urusan makanan. Dalam urusan makanan disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasannya An-Nabi SAW ma'aba ta'aman qattu, tidak pernah sekalipun An-Nabi SAW mencela makanan. Tidak pernah. Wah terlalu asin, oh terlalu pedas, oh kurang mateng, oh terlalu gosong. Gak pernah. Apa yang Rasul lakukan? In syahiya akala wa illam yashtahi tarakah.
Kalau Rasul seneng, Rasul makan. Kalau Rasul tidak seneng, tidak pakai ucapan yang menunjukkan kebencian, cukup Rasul tinggalkan. Nah, bukan berarti pasangannya harus ditinggalkan, bukan. Tapi maksudnya jangan tampakkan kebencian. Karena apa? Anda tidak mencintainya itu bukan dosa. Karena cinta itu tadi anugerah. Tapi Anda menzoliminya itu dosa. Anda membencinya itu dosa. Karena dia boleh jadi ibu dari anak-anak Anda. Dia boleh jadi ayah dari anak-anak Anda. Dia boleh jadi yang merawat Anda ketika Anda sakit. Dia boleh jadi yang capek untuk memberikan kehidupan kepada Anda. Maka kalaupun Anda tidak mencintainya, minimal jangan tampakkan kebencian. Nomor 2, perhatikan pada perkara-perkara yang bisa menumbuhkan cinta. Jangan Anda sibuk dengan sesuatu yang menjadikan Anda semakin tidak mencintainya. Nah, ini kadang-kadang kita salahnya di situ. Kalau sudah terlanjur tidak cinta kepada seseorang, itu yang dilihat jeleknya terus, sehingga memupuk kebencian kita. Kalau sama orang yang disukai, yang dilihat bagusnya terus nggak pernah lihat jeleknya gitu. Sampai dalam pepatah Arab itu dikatakan ainur ridha anil aibi kalilatun, atau saya lupa syairnya. Pokok mata yang terlanjur cinta itu memandang aib itu tumpul. Jadi mata ini nggak tajam ngelihat aib. Jadi seakan-akan itu bukan aib, kebaikan terus yang dilihat ketika Anda cinta. Tapi ketika Anda sudah benci, maka kebaikan pun terlihat seperti keburukan. Nah, maka poin yang kedua yang harus Anda lakukan, senantiasa gali, dan ini merupakan PR Anda. Cari, fokus pada perkara-perkara yang bisa menumbuhkan cinta Anda kepada pasangan Anda saat ini. Itu poin kedua. Nah, maka contohnya begini. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu menyebutkan di dalam hadis yang sahih, yang ini banyak terulang di dalam kajian-kajian rumah tangga. La yafruku mu'minun mu'minatan. Tidak boleh seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Tidak boleh. Kenapa? In sakhita minha khuluqan radhiya minha akhar. Ketika dia tidak mencintai satu sisi dari istrinya, dia akan mendapati banyak perkara lain yang bisa dia cintai dari istrinya atau dari suaminya. Nah, maksudnya di sini apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mencari nilai-nilai positif dari pasangan kita, yang dari nilai-nilai positif itu akan memunculkan kecintaan kita kepadanya. Itu poin kedua. Jadi terus gali. Oh, mungkin dia sama anak-anak saya begitu perhatian. Oh, mungkin dia dengan ibu saya cocok. Oh, dia dengan keluarga saya baik. Oh, dia itu walaupun saya tidak mencintainya, tapi dia kepada saya begitu perhatian. Nah, jadi senantiasa gali perkara-perkara yang memunculkan cinta. Poin ketiga, realistis, yang dewasa, berpikir yang matang begitu. Artinya apa? Anda harus tahu orang yang sekarang hidup dengan Anda, memang dia bukan orang yang Anda cintai. Tapi orang yang Anda cintai sekarang bukan pasangan Anda. Realistis ya. Realistis. Jadi ketika Anda terus memupuk perasaan cinta kepada orang yang saat ini bukan pasangan Anda semakin tersiksa. Dapat apa? Cuma perasaan. Gak bisa kumpul sama dia, gak bisa makan bareng dengan dia, gak bisa semobil dengan dia. Nah, maka realistis ini merupakan sesuatu yang penting untuk ketika Anda dihadapkan dengan masalah cintaku untukmu, ragaku untuknya atau miliknya, begitu ya. Jadi yang realistis. Nah, contoh realistis ini begini. Ketika ada seorang sahabat Mughith dan Mughirah yang pernah kita ceritakan juga, yang Mughith ini cinta mati sama Mughirah, tapi ternyata Mughirah tidak mau sama dia. Sampai akhirnya si Mughith ini minta tolong sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya udah aku coba tolong. Rasulullah memanggil Mughirah tadi. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan, aku ini cuma perantara, bukan nyuruh. Mau ndak kamu nikah sama Mughith? Kemudian perempuannya bilang, ya Rasulullah, kalau ini perintah aku lakukan.
Tapi kalau ini sekedar saran, aku tidak cinta sama dia. Rasul bilang ini sekedar saran. Nah maka ternyata perempuan itu tidak mau. Maka Rasulullah ngomong sama Mughith tadi, sudah Mughith, yang realistis saja. Karena memang cinta itu tidak bisa dipaksakan. Akhirnya ya sudah, kita harus menerima realistis apa adanya. Jadi Rasulullah sendiri memahami ya. Rasulullah sangat memahami perkara-perkara seperti itu kan. Artinya kan ada beberapa yang misalkan sahabat siapa Ustaz yang disuruh untuk melamar anak gadis yang cantik. Julaibib. Iya, Julaibib. Itu Iya. kan perintah, artinya ada kalanya. Kalau memang itu perintah pasti dilakukan kan. Dan Rasulullah pasti tahu kenapa kapan harus diperintah, Pasti. kapan Dan harus itu tentu kapan itu sekedar saran gitu. sekedar saran. Tentu mengandung hikmah yang sangat luar biasa kan. Nah termasuk juga ketika ucapan Rasulullah yang mengatakan ketika menggilir istrinya dengan giliran malam yang adil. Udah Rasulullah mengatakan, ya Allah, ini pembagian malam yang aku mampu. Dan jangan engkau menghukumku atas apa yang aku tidak mampu. Apa maksudnya yang aku tidak mampu? Perasaan. Di mana Rasulullah lebih mencintai ibunda Aisyah dibandingkan istri yang lain. Itu tidak mampu kata Rasulullah, karena ini sudah perasaan yang Allah masukkan ke dalam hati. Tapi realistisnya Rasulullah tetap membagi waktu dengan adil. Walaupun di akhir hayatnya ketika Rasulullah sakit dipindahkan dari satu rumah istrinya ke rumah istri yang lain, Rasulullah mesti tanya kan, malam ini malamnya siapa? Malam ini malamnya siapa? Dan istrinya ngerti yang dicari adalah malamnya siapa? Ibunda Aisyah. Maka mereka rembuk dan mereka mengikhlaskan malam mereka untuk seluruhnya diberikan kepada ibunda Aisyah. Nah itu realistis. Nah maka Anda harus realistis. Dan kemudian yang keempat, apa sikap yang seharusnya Anda lakukan ketika cintaku milikmu, ragaku miliknya? Poin yang keempat, jangan Anda hidup dan waktu Anda, pikiran Anda, tenaga Anda, fokus Anda itu habis hanya dengan urusan cinta. Apa? Kok 24 jam cinta terus, kepikiran terus, gak bisa fokus terus, harus berkhayal terus. Apa ini? Ini menunjukkan orang yang kurang kesibukan positif ini. Coba yang positif. Jalan keluar bareng istri, main-main dengan anak-anak, melakukan aktivitas yang positif, menulis faidah-faidah ilmu, mendatangi majelis-majelis ta'lim, ikut kerja bakti di kampung kita. Sibukkan diri Anda dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan kegiatan positif yang paling positif adalah ibadah kepada Allah. Wa idza faraghta fansab. Apabila engkau selesai dari suatu kesibukan, maka lakukan kesibukan yang lain. Nah, ini 4 sikap yang harus Anda lakukan karena memang hidup ini terkadang penuh dengan ujian.